Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatus Soleha. Saya adalah guru bimbingan dan konseling unit kerja SMP Negeri 1 Arjuna. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang rencana aksi perubahan orientasi ASN P3K Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025. Pertama, latar belakang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terdiri dari 14 bab dan 77 pasal menyatakan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja di instansi pemerintahan. Peran serta P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali materi pengenalan, tugas, dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai serta etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi bagi P3K agar dapat menjalankan tugasnya di dalam pemerintahan. Kegiatan orientasi ini diadakan sebagai tanggapan atas pertumbuhan jumlah P3K di Kabupaten Cirebon dan untuk memastikan bahwa setiap P3K memiliki landasan pengetahuan dengan nilai dan etika serta tugas yang jelas. Untuk waktu dan tempat, rencana aksi P3K lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan di instansi masing-masing. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 dengan metode blended learning sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui Google Meet. Dalam kegiatan orientasi ini terbagi dalam beberapa angkatan, yaitu angkatan 1 sampai angkatan 13. Dan saya di bagian angkatan 3 di SMP Negeri 1 Arjawinangun yang dilaksanakan secara online. Selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu ada visi dan misinya. Yang pertama visinya yaitu visi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yaitu beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misinya yaitu yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya, dasar hukum P3K sudah diatur yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2020 yaitu tentang jabatan yang diisi oleh P3K, yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN, dan yang terakhir Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang MHPK P3K. Di sini selanjutnya, di sini ada SOTK OPD Kabupaten Cirebon. Bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang diutamain ada bupati, wakil bupati, kemudian ada sekda serta ada asisten administrasi perekonomian dan pembangunan serta asisten administrasi umum sampai kepada bagian-bagian yang di bawah yang menaunginya. Selanjutnya, moto pelayanan Kabupaten Cirebon yaitu Rame ing gawe suci ing pamrih, artinya banyak bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, nilai dan etika unit kerja.
Di sini, visi dan misi SMP Negeri 1 Arjayunangun, yaitu visinya, terwujudnya peserta didik berprestasi, berbudaya, dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Dan misinya yaitu yang pertama, menyediakan lingkungan belajar yang inklusif, inspiratif, dan memotivasi peserta didik untuk mencapai prestasi tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik melalui teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berwawasan budaya atau kearifan lokal dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik. Yang kelima, mengoptimalkan potensi, minat, dan bakat peserta didik melalui ekstrakurikuler. Yang keenam, mengembangkan kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Selanjutnya, di sini yaitu ada SOTK, OPD atau unit kerja, yaitu tentang tugas pokok guru. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, yang kedua melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, yang ke mohon yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Selanjutnya, yaitu tentang struktur organisasi yang berada di unit kerja saya, yaitu SMP Negeri 1 Arjayunangun, yang kepala sekolahnya yaitu ada Ibu Hajah Fatmawati MPD, beserta jabatan-jabatan wakil kepala sekolah yang sudah tertera di slide PowerPoint ini. Selanjutnya, rencana hasil kerja yang meliputi identifikasi isu. Identifikasi isu yang saya paparkan di sini yang pertama, siswa melakukan pelanggaran tata tertib sekolah yang berlaku. Kemudian yang kedua, siswa mengalami kesulitan penyesuaian diri terkait lingkungan belajar dan hubungan sosial. Yang ketiga, siswa mengalami hambatan dalam mengenali dirinya secara utuh tentang bakat dan minatnya. Yang keempat, fase perkembangan siswa pada usia remaja tentunya berbeda-beda. Gagasan yang saya ambil yaitu tentang menganalisis kebutuhan peserta didik sesuai fase perkembangan siswa untuk meningkatkan pemahaman diri dan potensi siswa melalui platform guru BK Konselor. Selanjutnya, rencana aksi perubahan. Rencana aksi perubahan yang pertama yaitu kegiatan 1, layanan bimbingan klasikal untuk memahami gaya belajar siswa. Tujuan kinerja 1 yaitu untuk membantu siswa memahami gaya belajar mereka, baik visual, auditori, atau kinestetik. Yang kedua, meningkatkan efektivitas belajar siswa. Indikator pencapaiannya yaitu siswa mengalami gaya belajar mereka, baik visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya, siswa memahami cara belajar efektif. Untuk waktunya yaitu waktunya pada bulan Juni 2024 sampai Desember 2025. Rencana aksi perubahan kedua yang pertama, nama kegiatannya yaitu bimbingan klasikal untuk meningkatkan motivasi belajar. Di sini tujuan kinerja 2 yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua, mengubah mindset peserta didik bahwa belajar adalah suatu kebutuhan individu. Selanjutnya, indikator pencapaian 2. Peserta didik termotivasi untuk belajar. Yang kedua, peningkatan prestasi belajar peserta didik. Untuk waktunya yaitu dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2025 sampai Juni 2026. Selanjutnya, rencana aksi perubahan 3. Kegiatan di sini yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual, yaitu pelaksanaan tes bakat dan minat. Tujuan kinerja ini yaitu 1. Peserta didik mampu memahami diri secara mendalam. Yang kedua, meningkatkan pemahaman diri untuk mengasah potensi peserta didik.
Adapun indikator pencapaian tiga, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami kelebihan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, peserta didik dapat mengaktualisasikan potensi diri. Untuk waktunya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 sampai Desember 2027. Selanjutnya, rencana aksi perubahan 4, yaitu kegiatannya adalah layanan konseling teman sebaya atau yang biasa dikenal dengan istilah peer counseling, yaitu tujuan kinerjanya yang pertama, memfasilitasi dukungan terhadap komunitas kalangan peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kesejahteraan emosi peserta didik. Selanjutnya, indikator pencapaian. Yang pertama, peserta didik dapat membantu teman sebaya mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, membantu meningkatkan kesejahteraan emosional peserta didik. Untuk waktunya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2027 sampai Desember 2025. Selanjutnya, yang terakhir, rencana aksi perubahan 5, kegiatannya yaitu tentang layanan konseling online melalui platform sosial media. Tujuan kinerjanya yang pertama, penggunaan layanan konseling online melalui sosial media. Yang kedua, memfasilitasi siswa dalam melaksanakan layanan konseling online. Indikator pencapaiannya yang pertama, peserta didik dapat mencapai pertumbuhan pribadi yang optimal. Yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan kesehatan mental. Untuk waktunya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2028 sampai Desember 2029. Untuk selanjutnya, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangat penting guna meningkatkan kualitas serta mutu pendidik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang ketiga, sebagai ASN P3 di lingkungan SMP Negeri 1 Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk sarannya, yang pertama, dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dan kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai dasar profesional ASN secara berkelanjutan dan mendesiminasikannya pada rekan kerja. Yang kelima, mampu mengaktualisasikan diri di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.